Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazal Herturi Al-Qurani, NIM saya 1257050113. Saya berasal dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang edukasi tentang evolusi internet. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, di sini ada internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Sejarahnya dimulai dari proyek yang didanai pemerintah Amerika Serikat pada akhir 1960-an yang dikenal sebagai ARPANET sebagai alat komunikasi antar peneliti. Namun, revolusi sebenarnya terjadi pada awal 1990-an ketika tim Berners-Lee menemukan World Wide Web atau WWW yang memungkinkan kita mengakses dokumen melalui browser, mengubah internet dari alat penelitian menjadi fenomena global. Kemudian di sini masuk ke yang pertama, yaitu Internet 1.0, static web, era read only. Internet era awal atau yang kita sebut sebagai Internet 1.0 sekitar pada tahun 1991 hingga 2004 adalah era di mana web bersifat statis atau read only. Ibarat membaca koran, pengguna hanya bisa membaca informasi yang disajikan. Situs web saat itu dibuat dan dikelola secara eksklusif oleh webmaster. Kontennya jarang diperbarui dan interaksi pengguna sangat minim. Contohnya adalah situs homepage sederhana dan direktori web awal yang hanya menampilkan teks dan gambar dasar. Kemudian masuk yang kedua, yaitu Internet 2.0 atau disebut juga Dynamic and Social Web, era read-write. Perubahan besar terjadi dengan hadirnya Internet 2.0 yang kita kenal sebagai Dynamic atau Social Web dan berlangsung hingga hari ini. Social Web dan berlangsung era ini ditandai dengan perubahan dari read-only menjadi read-write, yang artinya pengguna tidak hanya mengonsumsi, tetapi juga aktif berkontribusi dan menciptakan konten mereka sendiri, atau disebut juga dengan user-generated content. Inilah masa keemasan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan yang lain sebagainya, yang memungkinkan interaksi real-time, blog, dan forum mengubah internet menjadi platform sosial yang didorong oleh komunitas. Kemudian yang ketiga, yaitu Internet 3.0, atau disebut juga Semantic Web and AI-driven Web. Memasuki masa transisi menuju Internet 3.0, secara konseptual ini dikenal sebagai Semantic Web, yang tujuannya adalah agar mesin dapat memahami arti data, bukan hanya sekedar membacanya. Dalam implementasi modern, Internet 3.0 adalah era yang didorong oleh kecerdasan buatan atau disebut juga AI. Internet menjadi jauh lebih pintar dan personal, mampu memberikan rekomendasi produk atau informasi yang sangat relevan berdasarkan pola perilaku kita. Asisten virtual seperti Siri atau juga Google Assistant adalah contoh nyata bagaimana AI mulai mengintegrasikan dan mengolah data untuk berinteraksi dengan kita. Kemudian masuk ke yang keempat, yaitu Internet 4.0 atau disebut juga Web3. Visi masa depan yang paling banyak dibicarakan adalah Web3, sering juga disebut sebagai Internet 4.0, yang berfokus pada desentralisasi. Jika Web 2.0 dikuasai oleh segelintir perusahaan besar atau Big Tech, Web3 bertujuan mengembalikan kendali dan kepemilikan data kepada pengguna melalui teknologi blockchain. Konsepnya adalah menciptakan internet yang transparan dan trustless atau tidak perlu perantara. Pengguna dapat memiliki aset digital seperti NFT dan berpartisipasi dalam organisasi otonom desentralisasi atau disebut juga DAO. Kemudian ada infrastruktur pendukung internet modern. Semua evolusi ini tidak mungkin terjadi tanpa infrastruktur yang kuat. Internet modern didukung oleh jaringan berkecepatan tinggi seperti fiber optik dan konektivitas nirkabel super cepat seperti 5G. Selain itu, ada cloud computing yang menyimpan dan mengelola data di data center raksasa. Dan munculnya data di data center raksasa
seperti edge computing yang membawa pemrosesan data lebih dekat kepada pengguna untuk mengurangi keterlambatan, sangat penting untuk aplikasi real time. Kemudian ada isu dan tantangan perkembangan internet. Perkembangan pesat tentu membawa tantangan. Isu utama yang kita hadapi adalah privacy dan keamanan, di mana perlindungan informasi pribadi menjadi sangat amat krusial. Tantangan lainnya adalah kesenjangan digital, yaitu perbedaan akses dan kemampuan menggunakan internet antar kelompok. Tidak ketinggalan, kita juga harus menghadapi maraknya emisi informasi dan disinformasi yang menyebar cepat di platform sosial, mengancam integritas informasi publik. Kemudian ada prediksi masa depan internet. Melihat ke masa depan, internet akan didominasi oleh 3 elemen utama. Yang pertama ada AI. AI akan semakin terintegrasi dan menjadi otak di balik semua layanan. Yang kedua ada Internet of Things atau disebut juga IoT. Dia akan menghubungkan lebih banyak perangkat fisik dari rumah pintar hingga pabrik untuk bertukar data secara masif. Yang ketiga, kita akan melihat munculnya metaverse yang didorong oleh teknologi augmented reality atau disebut juga AR dan virtual reality atau disebut juga VR, mengubah cara kita bekerja, bersosialisasi, dan berbelanja dalam ruang virtual 3D yang imersif. Bahkan secara opsional, riset menuju kuantum internet sedang berjalan yang menjanjikan kecepatan transfer data dan keamanan yang jauh melampaui kemampuan saat ini. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu internet telah berevolusi dari era membaca pasif menjadi era kontribusi, dan kini bergerak menuju era kepemilikan dan kecerdasan yang terdesentralisasi. Memahami setiap tahap evolusi ini adalah kunci bagi kita untuk dapat beradaptasi dan berpartisipasi penuh dalam revolusi digital yang berlangsung. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, karena kebenaran hanyalah milikku dan kesalahan hanyalah diri saya sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.